Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan Minggu Pagi bersama saya Jeffy Pantas selaku penyuluh non-PNS Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 19 ayat 16b hingga yang ke-17. Firman Tuhan berkata, mereka mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentunya sebagai orang yang beriman, kita sementara dalam menghayati Minggu Sengsara yang ke-6. Satu tema firman Tuhan di pagi hari ini yaitu salib sebagai tanda kasih dan pengorbanan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk memaknai tentang perjalanan akan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib melalui jalan Via Dolorosa. Saudara, salib merupakan simbol kekristenan yang mencakup representasi dimensi dari tubuh Yesus, di mana Yesus rela mati, menderita untuk menebus dosa saya dan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan Yesus rela memberi hidupnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberikan pengorbanan yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, yaitu kematiannya di kayu salib. Bagi kita orang Kristen, salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga tanda kasih yang besar. Kita tahu bahwa salib, simbol kehinaan ini, justru menjadi tempat kemenangan yang terbesar umat manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, di salib itulah Yesus Kristus menanggung segala dosa kita dan menawarkan pengampunan yang penuh bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, keluarga Kristen, jadikanlah memikul salib sebagai gaya hidup. Jadikanlah memikul salib sebagai gaya hidup. Firman Tuhan dalam Matius 16 ayat yang ke-24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku, karena itu marilah kita memikul salib dengan hidup, dengan berani, tanpa malu, tanpa ada paksaan. Hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang kudus, yang memuliakan Tuhan, sehingga dunia melihat bahwa kita mampu memahami makna salib dan percaya serta mengikut perintah Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita akan mengambil jalan yang mudah atau menyerah, atau mengikuti jalan salib yang penuh pengorbanan? Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan orang Kristen, bahwa cobaan, ujian, godaan hidup saat ini sangat sulit. Ketika kita tidak mau datang dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hidup kita sia-sia. Tapi kita percaya saudara, ketika kita mau
datang kepada Tuhan, menjadi contoh dan teladan dalam setiap kebersamaan kita, maka nama Tuhan dipermulakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagaimana Yesus Kristus yang sukarela menyerahkan dirinya bagi kita, kita dipanggil untuk saling mengasihi dan mengorbankan diri untuk anggota keluarga kita, bahkan sesama kita. Untuk itu, dalam kesimpulan firman saat ini, marilah kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain, menguatkan dalam iman. Ingatlah bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Tuhan Yesus telah menebus dosa saya dan saudara. Amin.